Kalau dibalik lagi, apa yang saya harus lakukan ketika waktu awal-awal dulu? Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Pak Reva. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Saya Reva Faruk. Iya, Pak, kita nggak berasa ya konten kita udah ke 39, Pak. Luar biasa. Ini berkat kerja keras teman-teman tim dan juga teman-teman yang nonton juga sih, yang Tapi tentunya support. Bapak dong. Gini, kalau berpikirnya karena saya, enggak dong. Justru saya berpikir ini karena teman-teman semuanya. Ya, saya lebih mengutamakan kata kebersamaan. Wih, itu rendah hati banget sih, Pak. Oke, jadi hari ini kontennya kita itu ingin menjawab question dari teman-teman, Pak. Jadi episode 39 ini masih sambungan dari episode yang lalu ya. Coba kita jawab pertanyaan teman-teman. So sebenarnya teman-teman jangan sungkan juga nih, komen aja terus. Betul, ya, betul. karena kalian bebas kok mau komen apa aja. Iya. Justru karena komen daripada teman-teman, kita punya ide untuk buat konten terus. Karena kan emang di sini tempatnya berbagi. Betul. Apa saja sih yang terjadi dan apa solusinya? Iya. Bener ya? Oke. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira apa nih yang Salma mau pilih? Jadi ada satu question yang bilang, apa yang harus dilakukan ketika memulai trading, Pak? Ini Salma yang pilih ya? Iya dong. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan umum sih. Banyakan teman-teman yang belum mulai atau yang baru mulai atau mungkin yang udah mulai lama bertanya apa sih yang harus saya lakukan ketika memulai trading? Oke. Saya langsung jawab. Jangan dulu. Oke. Jangan dulu. Nih untuk teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa. Mantap Salma sekarang ya. Saya yakin kok yang nonton ini adalah teman-teman yang belajar serius. Karena saya menekankan kalimat ini adalah kalimat serius. Karena bagi saya, trading itu adalah suatu bisnis. Bisnis itu akan benar-benar jalan ketika kita memulainya dengan serius. Jadi kalimat serius ini adalah merupakan poin paling penting. Tentu sebagai seorang pemula atau pelaku bisnis yang mau melakukan bisnis barunya, ya anggaplah ini pemula ya, mau melakukan bisnis ya tentu harus ada kata-kata serius dulu. Seberapa sungguh-sungguh sih gue pengen berhasil di bisnis ini? Karena rata-rata orang yang masuk ke industri ini tujuannya adalah menghasilkan penghasilan tambahan. Ya ingat ya, sekali lagi saya garis bawahi menghasilkan penghasilan tambahan, bukan melipat puluh ratus income. Melipat gandakan. Ya, karena kalau saya bilang seperti ini jatuhnya nanti misleading. Betul. Seorang pemula baru mau menekuni satu bisnis, tentu ada hal yang serius yang dia harus perhatikan. Salah satunya yang paling penting adalah satu persiapan. Gini Salma, pernah nggak dengar ada satu bisnis tiba-tiba langsung brek jadi? Enggak sih. Sebetulnya ini pertanyaan simple dan saya rasa semua teman-teman juga pasti secara logika akan menerima kalimat ini. Ketika teman-teman memulai bisnis, tentu yang harus dilakukan adalah persiapan. Jadi kalau ditanya ya persiapan itu apa aja? Ya tentu mulai dari pemahaman literasi, modal yang baik, mental juga dong. Bahwa kalau orang kan melihat bisnis itu semuanya seolah-olah wah enak ya. Mental yang benar kan tentu harus realistis bahwa bisnis itu butuh proses, nggak serta-merta langsung enak. Benar. Memang betul tujuan kita untuk menghasilkan potensi profit keuntungan. Kan tadi kita udah bilang kita ingin menambah income. Iya, Menambah income secara realistis. Kenapa? Salah satunya adalah yang namanya bisnis ini persis sama kayak trading, punya probabilitas. Betul. Kenapa saya bilang bisnis? Bisnis bisa rugi nggak? Bisa.
Bisa untung nggak? Bisa. Juga. Begitu juga trading. Trading bisa rugi, Bisa. juga bisa untung. Berarti yang harus kita menjadi fokus pertama adalah persiapan. Karena menurut saya trading itu adalah merupakan aktivitas yang serius. Saya kan nggak tahu nih bagi orang-orang apakah ini sesuatu yang serius atau dianggap ini cuman hanya iseng-isengan. Jadi kalau misalnya teman-teman anggap ini serius, tentu teman-teman pun akan bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Ya tadi mulai dari persiapan, kemudian ada perencanaan, terus kita juga melakukan riset ya secara teliti dan serius juga. Ibaratnya persiapan dalam bisnis itu kan harus secara matang. Ya anggaplah misalnya kita punya bisnis produk, tentu kan kita harus riset dulu nih produk kita kira-kira diterima nggak dengan masyarakat, kualitas produk kita seperti apa. Terus habis itu kira-kira kita bisa nggak mengembangkan dalam waktu sekian. Tentu orang harus melakukan yang namanya testing pasar. Betul. Tentu ketika melakukan testing pasar memulai, tentu kan kita akan ketemu masalah-masalah. Tentu aja tujuannya adalah ketika seorang pembisnis masuk ke dalam bisnisnya, mereka akan realistis. Biasanya yang namanya bisnis itu akan jadi besar ketika mereka ketemu hal-hal yang tidak enak. Karena saya percaya bahwa bisnis itu tidak ada yang instan. Karena kita percaya nih ya, hukum easy come easy go. Iya, percaya. Percaya kan? Percaya. Kalau ada yang instan berarti ada sesuatu di situ. too good to be true. Kenapa saya ngomong gini? Saya better ngomong apa adanya aja. Oke, ini biar lebih asik, agak santai, copot kacamata dulu kali ya. Boleh. Oke, balik lagi nih ke topik. Tadi kita udah ngomong persiapan kan. Terus sebetulnya kan yang menjadi pertanyaan, apa sih 5 langkah untuk bisnis ini bisa jalan? Sebenarnya balik lagi nih, tentu hal yang pertama teman-teman harus persiapkan itu yang paling utama adalah percaya diri. Artinya, tentu kita kan selain tadi sudah melakukan persiapan, kita melakukan riset, mindset yang bagus, tentu itu kan akan menghasilkan rasa percaya diri. Betul sih itu. Karena kalau bukan teman-teman yang percaya kepada diri teman-teman, siapa yang mau percaya lagi? Karena pada intinya, ketika kita melakukan sesuatu yang resiko, tentu kita harus percaya sama diri kita. Apakah kita harus meminta bantuan kepada orang lain? Ibaratnya itu faktor bantuan ya. Tetapi kan sebetulnya yang menentukan itu adalah diri teman-teman sendiri. Jadi banyak orang nih ketika melakukan sesuatu, mereka tidak berani karena mereka tidak percaya kepada dirinya sendiri. Kalau mereka tidak percaya sama dirinya sendiri, terus siapa yang mau percaya sama teman-teman? Jadi itu sebetulnya basic daripada bisnis, termasuk menjadi seorang trader, percaya kepada diri sendiri. Karena percayalah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Yes, itu pasti. Jadi kalau ditanya Anda mau jadi apa, itu jawabannya ada di diri sendiri. Di diri Anda sendiri. Dan ketika Anda meyakini hal itu, saya yakin kok semua itu bermuara daripada kepercayaan diri kita sendiri. Pasti akan keluar lagi pertanyaannya. Terus apa yang harus dilakukan trader untuk bisa percaya diri? Yes. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Karena ketika orang melakukan aktivitas trading, tentu kita harus paham dulu dong soal resikonya. Tentu suka nggak suka, trader harus melakukan yang namanya latihan. Jadi, yang pertama, tentu teman-teman harus bangun trading system atau sistem trading. Ya, jadi sistem trading ini adalah teman-teman tahu apa yang dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, terus jumlah volume berapa yang boleh dilakukan, dan ini kan bisa disesuaikan dengan jumlah equity. Betul. Dan biasanya trading system lah yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti karena MC ya seperti MC. Karena coba deh tanya sama siapapun yang pelaku bisnis, rata-rata bisnis yang berhasil karena mereka punya sistem bisnis yang baik. Mau bisnis sekecil apapun, ya justru banyak nih bisnis yang kecil bertumbuh dan besar karena mereka punya sistem yang baik. Anggaplah misalnya teman-teman punya bisnis, teman-teman jadi bos, teman-teman nggak punya sistem. Pertanyaannya, apakah
teman-teman kan pasti punya karyawan. Karyawannya nggak tahu dong harus mau ngapain karena bosnya nggak punya sistem. Iya, itu pasti sih. Pasti bingung gitu karyawan. Bener dong. Nah pertanyaan kalau bosnya nggak punya sistem, walaupun anak buahnya ada, ya anggap nih modalnya ada, tapi nggak punya sistem. Nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Itu udah paling logik. Iya. Ini perusahaan mau dibawa ke arah mana? Iya. Ya mungkin jalan di tempat atau mungkin mundur ke belakang. Mostly kebanyakan yang nggak punya sistem, bukan mostly, semua bisa dikatakan yang nggak punya sistem dalam berbisnis atau trading, ya pasti akan selesai dalam waktu mungkin singkat, mungkin menengah, tapi rata-rata singkat sih, Kak. Itu hukum sebab dan akibat. Jadi kalau di trading kan tuh sistem trading itu tadi udah kita bilang, jadi berupa kapan, di mana kita entry, di mana kita exit. Ini ada aturan yang udah kita tetapkan. Terus resiko berapa persen, ini penting karena kan kita berhadapan dengan resiko. Artinya ketika seorang trader melakukan transaksi, dia harus tahu resiko berapa nih yang dia bisa tetapkan ketika dalam melakukan transaksi. Itu agar menjaga dia tidak over transaksi, agar dia tetap selalu disiplin. Dan biasanya trader yang running adalah trader yang disiplin, konsisten melakukan hal-hal ini. Dan style trading yang cocok apa? Misalnya saya ngomong intraday atau saya ngomong saya swing trade, tapi kan nggak semua orang akan bisa accept itu. Betul. Ada mungkin orang yang senang jadi scalper. Saya percaya setiap orang itu punya style trading yang berbeda. Pertanyaan saya cuma satu, apakah kamu menguasai itu dengan baik? Karena kita tahu bahwa banyak trader yang babak belur. Kenapa? Karena mereka tidak menguasai satupun yang disebut dengan sistem trading. Mereka merubah-rubah. Mereka tidak konsisten sama sistem trading. Ibaratnya kalau misalnya kamu punya sistem trading, kamu itu punya pondasi, kamu punya landasan, ya bahkan kamu tahu kenapa kamu masuk ke dalam pasar. Bahkan kadang-kadang kita buat analisa aja kita bisa salah, tapi kesalahan kita itu bisa dilindungi dengan ketika kita punya sistem trading. Ya dong, kan kita udah tetapkan resikonya berapa. Kita udah memperkirakan, Jadi kalaupun kita salah analisa, ya kita baik-baik aja toh. nggak masalah. Nggak ada masalah. Contoh, kita punya sistem misalnya resiko kita 1% dari total modal kita. Dan ini kita lakukan secara disiplin misalnya. Berarti kan seceroboh-cerobohnya kita, berarti ada 100 kali Kena. salah analisa berturut-turut baru kamu habis. Benar. Tapi pertanyaan mungkin nggak sih? Harusnya sih nggak mungkin ya. Harusnya sih nggak mungkin. Kalau dengan Bener dong. itu. Jadi artinya dengan sistem trading inilah yang justru memprotek kita dari kemungkinan gagal. Kalau dibalik lagi, apa yang saya harus lakukan ketika saya menjadi seorang trader? Yang tadi lagi, saya akan membangun sistem trading yang baik. Waktu awal-awal dulu. Ya, cuma kan semua trader pasti ngalami hal nggak paham apa itu sistem trading dan wajar-wajar saja. Berikutnya adalah tentu kita harus melakukan yang namanya latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Apa itu backtesting? Ya backtesting itu kan untuk menemukan metode yang cocok untuk kita. Benar. Ya, dan backtesting boleh salah dong? Ya boleh. Kenapa? Loh, itu kan latihan. Tentu ketika kita melakukan backtesting, ya itu harus, karena itu merupakan ibaratnya ketika sebuah ilmuwan dia menemukan sebuah penemuan, tentu dia melakukan yang namanya trial error. Benar. Kita bisa sebut juga itu seperti backtesting. Namanya backtesting. Oh, saya rasa saya punya satu kesimpulan dalam menyikapi pasar. Oke, saya melakukan backtest deh. Oh iya, benar sih. Menguji coba dan sah-sah saja kok. Backtesting salah ya karena justru kita ketemu cara yang bagus itu ketika kita bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan melakukan backtesting kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, apa yang cocok, apa yang tidak, ya, mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Yang ketiga adalah kita harus membangun yang namanya trading rules. Jadi trading rules ini adalah merupakan aturan yang sudah kita tentukan dan tidak boleh kita langgar. Tidak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat. Berarti kalau kita mengganggu atau kita mendistract kita punya aturan, berarti kita sudah ibarat kata mengkhianati yang sudah kita tentukan. Pertanyaannya mirip sama kayak bisnis. Kan kita udah punya business rules. Misalnya kita udah punya agreement untuk kerjasama. Ternyata salah satu partnernya tidak berkomitmen. Pertanyaannya
kira-kira bisnis itu akan bertumbuh nggak? Nggak akan. Nggak akan kehilangan trust. Ya. Balik lagi, hukum sebab akibat. Trading rules itu juga berfungsi untuk menjaga trader agar baik-baik saja. Contoh, jangan melakukan revenge trade. Oke. Jangan melakukan overtrade. Trade. Oke. Jangan melakukan over analisa. Iya. Sudah menentukan risk per trade. Iya. Ya sudah, kalau ternyata analisa saya salah hari ini, Ya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Karena ingat loh, tidak setiap pergerakan pasar metode trading bekerja pada pergerakan pasar tersebut. Artinya, kesalahan analisa adalah hal yang wajar. Kalau ada trader yang mengejar kesempurnaan, berarti dia tidak paham tentang probabilitas. Betul. Oke. Dan saya ada ingat quotes, mother of skill is repetition. Jadi induk daripada sebuah keahlian, kita melakukan sesuatu yang sama secara konsisten, berulang-ulang. Ini mirip kayak quotes-nya Bruce Lee. Dia pernah bilang, gua nggak pernah takut sama orang yang tahu banyak jurus tapi hanya melakukannya satu kali. Gua lebih takut sama orang yang tahu satu jurus tapi dia melakukannya secara puluhan ribu kali. Kita akan kebentuk ketika melakukan repetisi terus. Dengan seperti itu, tentu tingkat confident kita akan baik. Karena kan hal pertama seorang trader lakukan adalah percaya diri. Berarti untuk membangun percaya diri, yang pertama adalah trading system. Yang kedua adalah backtesting, latihan. Yang ketiga adalah trading rules. Dan ingat loh, mother of skill is repetition. Nice? Nice, bagus. Dengan seperti itu, tingkat kepercayaan diri kita akan semakin bagus. Dan saya doakan juga teman-teman akan semakin nice. Kita bahas yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh trader pemula? Yang kedua adalah lakukan riset dan pengumpulan data. Melakukan bisnis tentu kita akan terus melakukan riset. Betul. Sementara kita tahu harga itu bergerak berdasarkan data. Betul. Ada mulai dari data fundamental, data sentimen, belum lagi nanti juga ada konfirmasi dari teknikal. Tentu kan harus kita data semuanya. Kira-kira minggu ke depan apa nih sentimen pasar yang punya impact-nya seperti apa? Apakah positif atau negatif? Apa yang menjadi concern para trader? Contohnya hari ini tanggal 9 Mei 2023. Concern minggu ini biasanya adalah data inflasi. Karena pada hari Jumat lalu kan data tenaga kerja bagus. Data-data yang akan dirilis pada minggu ini adalah data-data tentang inflasi dan data tenaga kerja juga. Tentu kan ini akan menjadi pertimbangan bagi The Fed dalam mengambil langkah keputusannya, apakah dia akan terus menaikkan suku bunga atau menurunkan. Tentu ini kan pakai data. Benar. Dengan tahu datanya tentu kita tahu kira-kira sentimen pasarnya seperti apa. That's it, simple sih. Cuman kadang-kadang kan orang yang buat rumit. Benar. Bener nggak? Ya kan? Kan cuman sebetulnya cuman cari informasi, baca banyak. Dengan kita baca banyak, kita jadi tahu banyak. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tugasnya trader itu adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Tentu saja kita harus mempelajari tren. Persis dengan pasar. Pasar juga dinamis. Pasar juga punya tren. Persis kayak hidup ada tren kan? Ada. Tren bisa berakhir nggak? Bisa berakhir. Bisa. Baik itu tren di dalam kehidupan dan tren pada pasar. Pernah kan kita dibilang, wah kuno banget nggak ngikutin tren. Iya. Ya, sebenarnya ada benernya, ada enggaknya. Tetapi sebenarnya ibaratnya walaupun kita di dalam kehidupan nggak semua tren yang harus kita ikutin, tapi kalau di dalam pasar, ya kita sebagai trader tentu kita harus menyesuaikan tren. Setidaknya kalaupun kita tidak mengikuti tren dalam hidup, contoh, wah tren sekarang rambutnya lagi mulet. Saya nggak mesti harus mulet juga kan. Tapi setidaknya kita ngelihat orang rambut mulet, ya kita nggak aneh. Santai aja. Karena itu udah tren kan? Iya, karena kita udah paham. Kan sebetulnya pasar itu bagaimana kita bereaksi. Jadi dengan kita mengumpulkan data, kita tahu nih tren yang terjadi apa. Apakah pasar lagi bullish atau pasar lagi bearish? Apa yang menjadi isu paling kuat? Tentu dengan melakukan yang namanya Riset. contoh, harga gold rally sempat menyentuh 2080. Salah satunya adalah karena kita tahu bahwa para pelaku pasar tahu ada krisis perbankan yang terjadi di Amerika. Para pelaku pasar lebih memilih ke aset yang lebih aman, yaitu salah satunya emas, komoditi. Nah, itu kan dengan kita
mendata kita jadi tahu. Berikutnya langkah yang ketiga, kalau saya jadi pemula, kamu harus hilangkan noise. Noise itu artinya gangguan dari luar. Kita tahulah zaman sekarang ini begitu banyak sosial media yang menawarkan cara mudah. Betul. Grup-grup juga ya itu. Banyak banget. Saya nggak tahu apakah itu kapasitasnya bagus atau enggak. Walaupun ada juga yang bagus. Bukan berarti semuanya jelek loh. Yang bagus juga banyak. Tetapi alangkah bijaknya kalau kita bisa meredam noise tersebut. Memang kita tidak bisa meredam 100%. Benar. Karena pasti ada namanya gangguan dari luar. Pasti. Bahkan gangguan itu nggak hanya dari luar, dari dalam juga ada aja. Benar-benar. Nah, itu paling penting. Jadi kita mesti bijak dalam melihat sosial media. Karena kadang-kadang ada juga konten yang membuat opini sedikit meleset. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan secara detail. Ya, karena tujuan saya adalah di sini bukan mencari sesuatu yang negatif. Konten kita adalah konten belajar. Jadi bukan mencari-cari salah orang. Benar. Oke? Jadi di sini teman harus bisa bijak. Kalau di Twitter tuh kita lihat muncul buy now, sell now, ya. Ada banyak lah, macam-macam kan. Itu kan ibaratnya noise, gangguan. Sementara kita sudah membuat rencana kita sendiri. Benar. Oh, saya akan buy di sekian. Tiba-tiba gara-gara ada lihat postingan atau mungkin ada dari grup lain, ya, Berubah pikiran kan? jadi berubah pikiran. Dan biasanya penyesalan selalu datangnya belakangan. Itu terakhir. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya. Jadi noise. Yang paling penting adalah satu nih, dalam memilih informasi yang baik, ingat satu hal. Kalau dia menekankan pemahaman resiko yang realistis, itu bagus. Itu salah satunya. Jadi sering banget strategi planning itu rusak cuman gara-gara faktor dari eksternal. Kemudian lakukan evaluasi. Jadi teman-teman tuh buatlah catatan. Catatan itu penting karena di dalam bisnis itu kita pasti namanya mencatat. Ya, apapun kegiatan kita, ya, in out, pengeluaran, mungkin kita melakukan kesalahan analisa. Kenapa kita salah analisa? Oh, analisanya benar nih trading plan-nya. Kenapa analisa kita benar? Nah, dengan seperti itu kita akan tahu apa kekurangan dan apa kelebihan. Dan ingat loh, bukan untuk mencari kesempurnaan ya, karena tidak ada metode yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Mengatakan gini agar teman-teman realistis. Jangan pula nanti gara-gara saya bilang wah harus evaluasi agar menemukan paling sempurna, nggak juga. Tetapi yang paling cocok untuk teman-teman. Dengan evaluasi itu kita jadi tahu nih kekurangan kita apa. Benar. Karena dengan mengenali kekurangan kita bisa menjadikan itu kelebihan. Terus yang kelima adalah ini paling penting. Lakukan hal 1, 2, 3, 4 secara ulang. Dan tadi kita udah bilang kan, mother of skill is repetition. Orang yang konsisten itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan tentu saja nanti kita akan sambung lagi nih. Boleh. Di next konten. Kita akan terus buat konten. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk tulis apapun di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Betul. Ya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Saya Reva Faruk. Dan saya Salma Bianda. May Allah bless you all.